Di dunia MotoGP, jalan menuju puncak tidak selalu mulus. Tidak semua pembalap mendapatkan kesempatan yang sama, bahkan ketika mereka memiliki bakat luar biasa. Ada yang langsung dipercaya, diberi motor terbaik, dan dijadikan pusat proyek. Namun, ada juga yang harus menunggu, membuktikan diri berkali-kali, bahkan menghadapi kenyataan pahit tidak diprioritaskan. Dari situlah biasanya lahir kisah-kisah besar. Salah satu cerita paling menarik di awal musim MotoGP 2026 adalah perjalanan Marco Bezzecchi, seorang pembalap yang pernah berada dalam bayang-bayang Ducati, namun kini justru menjadi sosok paling dominan bersama Aprilia. Awal musim 2026 benar-benar menjadi panggung bagi Bezzecchi. Ia tampil luar biasa dengan mencatatkan 5 kemenangan beruntun, sebuah pencapaian yang sangat langka di era MotoGP modern. Rentetan kemenangan itu dimulai sejak akhir musim 2025 di Portimao dan Valencia, lalu berlanjut ke Thailand, Brasil hingga Amerika Serikat di musim 2026. 5 kemenangan beruntun bukan hanya soal angka, itu adalah simbol dominasi, simbol konsistensi, dan yang paling penting, simbol bahwa seorang pembalap telah mencapai level elit. Namun yang membuat cerita ini jauh lebih menarik adalah sebuah fakta penting. Bezzecchi bukanlah pilihan utama Ducati di masa lalu. Perjalanan Bezzecchi di MotoGP dimulai bersama tim VR46, tim yang sangat identik dengan Valentino Rossi. Sebagai bagian dari akademi VR46, Bezzecchi sudah dikenal sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dari Italia. Saat naik ke kelas MotoGP dengan motor Ducati, ekspektasi terhadapnya cukup tinggi. Dan ia tidak butuh waktu lama untuk membuktikan kualitasnya. Musim demi musim, Bezzecchi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia meraih podium, memenangkan balapan, dan bahkan sempat menjadi penantang serius dalam perebutan gelar. Gaya balapnya yang agresif, berani, dan penuh determinasi membuatnya menjadi salah satu pembalap yang paling menarik untuk ditonton. Namun di balik semua itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Ducati adalah tim dengan kedalaman skuad yang luar biasa. Mereka memiliki banyak pembalap cepat, baik di tim pabrikan maupun tim satelit. Persaingan internal di dalam Ducati bahkan bisa dibilang lebih ketat daripada persaingan antar tim. Di satu sisi, ada Francesco Bagnaia yang menjadi tulang punggung tim pabrikan. Di sisi lain, ada nama besar seperti Marc Marquez yang membawa pengalaman dan mental juara. Dalam situasi seperti itu, Bezzecchi berada di posisi yang sulit. Ia cukup cepat untuk bersaing, namun tidak cukup diprioritaskan untuk menjadi pusat proyek. Dan di MotoGP, perbedaan kecil seperti itu bisa menentukan arah karir seorang pembalap. Tahun 2024 menjadi titik balik dalam karir Bezzecchi. Keputusan besar ia ambil, meninggalkan Ducati dan memilih bergabung dengan Aprilia mulai musim 2025. Keputusan ini langsung memicu berbagai reaksi. Banyak yang mempertanyakan langkah tersebut. Mengapa meninggalkan motor terbaik di grid? Mengapa keluar dari sistem yang sudah terbukti menghasilkan juara? Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti langkah mundur. Namun bagi Bezzecchi, ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk keluar dari bayang-bayang. Kesempatan untuk membangun sesuatu dari nol. Dan yang paling penting, kesempatan untuk menjadi pusat dari sebuah proyek. Di Aprilia, ia tidak lagi sekedar salah satu pembalap. Ia adalah wajah dari masa depan tim. Musim 2025 menjadi fase adaptasi bagi Bezzecchi. Perpindahan dari Ducati ke Aprilia bukan hal yang mudah. Karakter motor yang berbeda, pendekatan tim yang berbeda, hingga tekanan untuk membuktikan diri, membuat musim pertamanya bersama Aprilia penuh tantangan. Di awal musim hasilnya belum terlalu mencolok. Ia masih mencari ritme, mencoba memahami motor, dan membangun chemistry dengan tim. Namun seiring berjalannya waktu, performanya mulai meningkat. Ia mulai konsisten, ia mulai nyaman, dan yang paling penting, Bezzecchi mulai cepat.
Puncaknya terjadi di akhir musim 2025, ketika Bezzecchi berhasil meraih 2 kemenangan beruntun di Portimao dan Valencia. 2 kemenangan ini bukan hanya menambah poin, tetapi juga mengirim pesan kuat ke seluruh grid. Aprilia telah menemukan sesuatu, dan Bezzecchi telah siap. Memasuki musim 2026, semua berubah. Bezzecchi tidak lagi sekedar kompetitif, ia menjadi dominan. Di Thailand, ia tampil meyakinkan dan meraih kemenangan dengan kontrol penuh. Di Brasil, ia mengulanginya dengan performa yang semakin solid. Dan di Amerika Serikat, ia menegaskan statusnya sebagai pembalap terbaik saat ini. 3 kemenangan beruntun di awal musim. Jika digabung dengan 2 kemenangan di akhir musim 2025, maka totalnya menjadi 5 kemenangan beruntun. Sebuah pencapaian yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap-pembalap besar dalam sejarah MotoGP. Dominasi ini bahkan mengingatkan pada era kejayaan Marc Marquez, ketika ia mendominasi awal musim dengan kemenangan beruntun. Namun kali ini ceritanya berbeda, karena Bezzecchi melakukannya bukan dengan tim dominan seperti Ducati atau Honda, melainkan bersama Aprilia, tim yang sebelumnya hanya dianggap sebagai penantang. Bagian paling emosional dari kisah ini adalah satu hal: Bezzecchi mengalahkan Ducati. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Ia secara konsisten finish di depan pembalap-pembalap Ducati. Ia mengalahkan motor yang dulu ia kendarai. Ia mengungguli pembalap-pembalap yang dulu lebih diprioritaskan darinya. Ini bukan sekedar kemenangan biasa. Ini adalah pembuktian. Pembuktian bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi yang terbaik. Pembuktian bahwa ia tidak membutuhkan Ducati untuk menang. Dan pembuktian bahwa keputusan Ducati untuk tidak menjadikannya prioritas mungkin adalah kesalahan. Dalam setiap kemenangan itu ada narasi yang semakin kuat. Bezzecchi bukan berubah menjadi lebih baik. Ia hanya akhirnya berada di tempat yang tepat. Kesuksesan Bezzecchi tidak terjadi secara kebetulan. Ada 2 faktor utama yang menjadi kunci kebangkitannya, yakni kepercayaan dan peran sentral. Di Ducati, ia adalah bagian dari sistem besar. Di Aprilia, ia adalah pusat dari semuanya. Aprilia membangun motor dengan mempertimbangkan gaya balap Bezzecchi. Mereka mendengarkan setiap feedback. Mereka memberikan kepercayaan penuh. Dan hasilnya terlihat jelas. Motor Aprilia RSGP, yang dikenal stabil di tikungan, kini menjadi sangat efektif di tangan Bezzecchi. Dipadukan dengan gaya balapnya yang agresif dan penuh percaya diri, kombinasi ini menjadi sangat sulit dikalahkan. Kepercayaan diri Bezzecchi pun meningkat drastis, dan di MotoGP, kepercayaan diri adalah segalanya. Dengan 5 kemenangan beruntun, Bezzecchi kini masuk dalam jajaran pembalap elit yang mampu mencetak streak seperti ini. Ia mulai disejajarkan dengan nama-nama besar seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez dalam hal konsistensi kemenangan. Namun lebih dari sekedar statistik, ini adalah tanda bahwa ia telah naik ke level berikutnya. Ia bukan lagi kuda hitam, ia bukan lagi underdog, ia adalah favorit. Aprilia pun ikut naik level. Mereka tidak lagi sekedar penantang, tetapi kini menjadi tim yang harus dikalahkan. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin musim 2026 akan menjadi milik Bezzecchi. Kisah Marco Bezzecchi adalah bukti bahwa dalam MotoGP, talenta saja tidak cukup. Dibutuhkan kepercayaan, kesempatan, dan lingkungan yang tepat untuk benar-benar bersinar. Ducati mungkin memiliki motor terbaik dan deretan pembalap hebat. Namun mereka melewatkan satu hal penting, melihat Bezzecchi sebagai pemimpin masa depan. Aprilia, di sisi lain, mengambil resiko. Dan kini mereka memetik hasilnya. Dari pembalap yang tidak diprioritaskan, Bezzecchi kini menjadi yang terdepan. Dari yang berada di bayang-bayang, kini menjadi sorotan utama. MotoGP 2026 baru saja dimulai. Namun satu hal sudah jelas, Marco Bezzecchi bukan lagi sekedar kejutan. Ia adalah ancaman nyata. Dan mungkin calon juara dunia berikutnya.